Para pemirsa, sampai berjumpa lagi di video ini, di channel ini yang pasti seru banget ya. Ahmad Zaki mengundurkan diri dari CEO Bukalapak. Nah, ini kenapa ya? Juga kita lihat di startup Indonesia lainnya, yaitu Gojek, ditinggalkan oleh Nadiem Makarim. Nah, bagaimana, kenapa kok dua startup ya asli Indonesia ini yang kemudian sama-sama ditinggalkan oleh CEO-nya, sama bosnya lah, sama pendirinya lah ya. Nah, ternyata begini, kalau Gojek sudah jelas ya, karena Pak ini? Pak Menteri ya, Pak Menteri, nggak ada Mas Menteri. Pak Menteri itu ya, jadi Nadiem Makarim yang ini CEO Gojek direkrut oleh Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud. Ya, otomatis mengundurkan diri dari Gojek. Nah, yang kemudian adalah Ahmad Zaki baru saja keluar juga, atau mengundurkan diri dari, mengundurkan diri dari CEO Bukalapak. Dia jadi tim penasehat. Kalau kita lihat di sini beritanya ya, dia tetap di Bukalapak tapi jadi apa ini? Penasehat dan pendiri Bukalapak. Ya, jadi tugasnya menasehati ya, karena sebagai pendiri, terus juga sebagai teknologi startup mentor ya, dan juga ketua pada Yayasan Ahmad Zaki. Jadi punya yayasan, yaitu ketua Yayasan Ahmad Zaki. Nah, bagaimana Bukalapak dan Gojek ini ketika nanti di kedepannya ditinggalkan oleh pendirinya ya, tentu saja ini akan berimplikasi apakah anak atau bayi yang dilahirkan, yaitu berupa startup ini yang asli Indonesia, apakah nanti juga bisa berkembang, diasuh oleh orang lain, atau justru akan semakin menciut. Nah, ini menjadi tanda tanya besar untuk kita semua. Tetapi begini, pada prinsipnya dua startup ini ketika ditinggalkan oleh pendirinya berarti akan teruji dengan zaman. Artinya apakah yang selama ini dibidangi oleh mereka, artinya benar-benar dikerjakan, disayang ya sampai tumbuh besar, apakah ini sudah cukup mampu ketika ditinggalkan oleh pendirinya ya, karena kita lihat umur keduanya masih muda juga ya kan. Kalau Pak Nadiem punya sekarang kesibukan sebagai menteri, kemudian Ahmad Zaki mungkin buka yayasan itu ingin lebih fokus kepada yayasan, atau tetap memantau karena dia sebagai penasehat ya, penasehat di Bukalapak. Tapi CEO-nya sekarang diganti oleh Kaimuddin ya, Rahmat Kaimuddin. Kemudian juga ada beberapa perubahan ya di struktur perusahaan Bukalapak. Nah, ini kita tunggu startup asli Indonesia, apakah ditinggalkan oleh pendirinya ini semakin maju atau justru jalan di tempat, atau justru mundur. Nah, yang kemudian bisa kita banggakan adalah mereka walaupun di usia masih muda tetap ya berkarya, tapi di bidang lain. Jadi mundur dari CEO enggak apa-apa, tapi berkarya di bidang lain. Nah, kita lihat Gojek ini sudah semakin besar, Bukalapak juga semakin besar, bahkan sudah membidik bagaimana UMKM ini bisa ekspor ke luar negeri. Tapi kita lihat apakah cita-cita mereka sebagai pendiri akan dapat terrealisasi di kemudian hari ya. Kita lihat apakah dengan menunjuk penggantinya ini tetap bisa berkarya, atau justru ya kita lihat, kita tidak tahu. Yang penting kita positive thinking, karena dua startup ini murni dibikin di Indonesia, juga dibidangi oleh orang yang memang konsen ke situ, dan juga mereka berdua adalah anak-anak Indonesia ya. Oke, selamat buat Bukalapak dan Gojek agar terus berkiprah ya. Jangan pernah kendor. Kita tunggu bagaimana sumbangsihnya, kontribusinya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan dan video berikutnya. Oke.